presentasi untuk kesempatan siang hari ini. Ya, oke, baik. Jadi hari ini kita akan mencoba membahas tentang kontainer. Ya. Nah, jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang virtualisasi, ya. Nah, dalam hal ini virtualisasi yang kemarin kita bahas adalah mengenai virtual mesin, ya, atau mesin virtual, ya. Nah, jadi dengan menggunakan mesin virtual, ya, kita memungkinkan untuk membuat beberapa mesin virtual dalam satu mesin, ya, di atas satu mesin. Jadi pada saat kita hanya memiliki sebuah komputer, ya, atau server, ya, di dalamnya kita bisa buatkan beberapa virtual mesin yang di setiap virtual mesin ini bisa kita install sistem operasi masing-masing, ya, sehingga ada istilah sistem operasi host dan sistem operasi guest, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dengan adanya virtual mesin yang kemarin kita bahas, ya, maka utilisasi dari server bisa lebih tinggi, ya, karena satu server bisa digunakan bersama-sama oleh beberapa pengguna dan masing-masing pengguna menggunakan virtual mesin masing-masing, ya. Dan setiap pengguna juga bebas mengelola virtual mesin mereka masing-masing, ya. Mereka mau install apa saja di virtual mesin masing-masing, tidak ada masalah, ya. Nah, kemarin juga kita mengenal software atau program yang namanya Virtual Machine Monitor, atau nama lainnya adalah hypervisor, ya. Nah, hypervisor ini wajib ada di dalam skema virtualisasi berupa virtual mesin. Kemarin juga sudah ditunjukkan salah satu contoh hypervisor yang mudah digunakan lah, ya, adalah VirtualBox. Nah, tapi selain itu banyak, ya, jenis hypervisor lain, ya, yang biasanya dipakai di production, ya, di server seperti Zen, ya, VMware, ya, dan lain-lain, ya. Baik. Nah, pada kesempatan ini, ya, kita akan melanjutkan topik, ya, yang sebetulnya masih dalam ranah virtualisasi juga, ya. Nah, tetapi virtualisasinya sekarang agak berbeda, ya. Nah, jadi nanti kita lihat apa perbedaannya, ya. Nah, jadi kontainer merupakan salah satu teknik virtualisasi juga, ya. Tapi dia beda dengan virtual mesin yang kemarin kita bahas. Baik, pertama seperti biasa kita akan mencoba melihat melihat jadi ini outline-nya, ya. Jadi outline dari apa yang akan coba kita bahas, ya. Yang pertama kita akan mencoba mendalami dulu, ya, motivasi ataupun urgensi gitu, ya. Mengapa sih kontainer ini dibutuhkan, ya, terutama dalam cloud computing, ya. Meskipun kontainer ini tidak harus atau tidak mesti digunakan dalam cloud computing, artinya kalau kontainer bisa kita pakai dalam bisa kita pakai di komputer kita sendiri gitu, ya. Tidak mesti di cloud, ya, di komputer lokal pun bisa kita pakai untuk membantu keperluan kita, ya. Nah, tapi di dalam cloud computing biasanya melibatkan yang kemarin, ya, virtual machine dan kontainer. Nah, kemudian nanti kita akan lihat apa sih, ya, kaitan kontainer dengan cloud computing. Dan berikutnya kita akan melihat perbandingan, ya. Nah, tadi sudah saya singgung, sebenarnya kontainer itu merupakan salah satu skema virtualisasi juga, ya, dan virtual machine juga skema virtualisasi juga, ya. Tapi apa bedanya? Nah, di sini kita akan coba lihat perbedaannya. Jadi perbedaan antara dedicated machine, artinya tanpa virtualisasi, kemudian virtualisasi dalam bentuk virtual machine, dan virtualisasi dalam bentuk kontainer. Dan yang terakhir adalah kita coba melihat salah satu implementasi kontainer yang saat ini banyak digunakan, ya, yakni Docker, ya. Nah, barangkali rekan-rekan ada yang pernah mendengar, ya, nama ini, ya. Oke. Baik. Nah, pertama kita akan coba
melihat motivasi dulu ya. Nah, jadi ini saya buka slide motivation ini dengan meme ya, meme ini ya. Nah, di kelas hari Selasa kemarin ya, saya tanya tentang meme ini, kelihatannya asing ya, maksudnya apa ya meme ini ya. Jadi langsung saja barangkali saya coba ceritakan ya, maksudnya apa meme ini ya. Jadi meme ini merupakan meme dari suatu masalah ya, problem yang namanya it works on my machine ya. It works on my machine. Dalam bahasa Indonesia artinya jalan di komputer saya jalan gitu ya, di komputer saya berjalan ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini ya. Ada kalanya gitu ya, atau seringkali ya, misalnya kita diberikan tugas ya, tugas membuat program ya, tugas coding atau membuat program di laptop kita ya. Nah, kemudian suatu saat hasil program kita atau coding kita itu mau ditunjukkan ke orang lain ya, mau ditunjukkan ke orang lain. Nah, jadi pada saat kita sudah selesai membuat program di komputer kita, lalu kita tes, semuanya berjalan dengan baik gitu ya, tidak ada yang error, tidak ada bug, pokoknya sempurna ya, tidak ada masalah sama sekali. Nah, tapi pada saat kita mau menunjukkan ke orang lain, misalnya ya, ternyata laptop kita rusak gitu ya, atau misalnya kita lupa nggak bawa laptop, ketinggalan laptopnya ya, tapi programnya sempat dikopikan ke flash disk ya, seperti itu. Nah, jadi kemudian kita copy ya program kita ke komputer yang lain. Misalnya kita pinjam komputer teman kita gitu ya. Kita pinjam komputer teman kita, lalu programnya kita kopikan ke sana ya. Nah, lalu kita coba jalankan program itu di komputer teman kita. Pas dicoba, ternyata kok tidak jalan gitu ya programnya ya. Kok tidak jalan programnya padahal di komputer saya bisa gitu ya. Tapi kok di komputer teman saya kok nggak bisa ya, padahal program-program pendukung lainnya sudah diinstal ya. Misalnya program kita program Python ya, butuh Python interpreter ya. Di teman kita udah ada Python gitu ya. Library-nya juga sudah lengkap gitu ya. Nah, padahal tadi ya, it works on my machine, program yang saya buat jalan di komputer saya. Kok di komputer kamu nggak jalan gitu ya. Nah, di sini ada lanjutannya ya. Then we will ship your machine gitu ya. Ya kalau gitu ya udah ya sini ya komputer program beserta komputer kamu saya pakai gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi masalah ini biasanya muncul bagi developer ya. Jadi yang suka membuat program lalu programnya diserahkan kepada klien, pas di klien nggak jalan programnya. Ya udah kalau gitu sama komputer kamu kasih ke saya gitu ya. Karena programnya hanya jalan di komputer itu saja ya. Nah, oleh karena itu muncullah ya virtualisasi berupa kontainer ini ya. Dan salah satu salah satu contoh program kontainer untuk mengelola kontainer ini adalah Docker ya. Baik, nah itu sebagai pengantar motivasi. Sebentar ya, mohon izin saya ada keperluan dulu sebentar ya, saya mute.
Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ya motivasinya. Nah, jadi motivasinya tadi ya, kita punya program di sebuah komputer, program itu jalan. Tapi di komputer lain nggak jalan gitu ya. Padahal kelihatannya sudah sama persis ya kondisi komputer kita dengan kondisi komputer lain ya. Nah, kadang kita kebingungan di situ dan tidak tahu cara mengatasinya. Nah, maka untuk menjadi penjembatan gitu ya ataupun membantu ya agar program kita bisa berjalan di program lain ya, maka di sini ada ide untuk membuat yang namanya kontainer ya. Nah, kemudian masalah berikutnya ya. Nah, ini nama masalahnya adalah dependency hell ya. Jadi dependency hell ini maksudnya apa? Nah, maksudnya mungkin bagi rekan-rekan yang pernah menginstal aplikasi ya atau program di sistem operasi Linux ya. Nah, kalau zaman dulu itu kalau kita mau nginstal program di Linux ya, mau nginstal program A gitu ya, misalnya kok nggak bisa gitu ya nginstal A. Nah, ternyata untuk install A dia butuh program lainnya gitu ya, program B, C, D gitu ya. Nah, jadi untuk menginstal program A ya, dia punya dependensi ataupun ketergantungan dengan program lain, misalnya program B, C, D ya. Nah, kemudian kita mau menginstal program B nih ya untuk memenuhi kebutuhan program A. Nah, pas mau menginstal program B, nah ternyata program B butuh program lainnya lagi gitu ya. Misalnya program E, F, G gitu ya. Nah, mau menginstal program E butuh program lain lagi gitu ya. Nah, jadi untuk menginstal satu program saja itu kebutuhan program itu sangat banyak ya. Jadi harus ada program-program lain yang harus diinstal dulu sebelumnya ya. Jadi sangat kompleks biasanya seperti itu. Nah, maka tentunya ini akan membuat frustasi ya bagi pemula terutama ya. Begitu kita mau nginstal langsung muncul error, ternyata butuh ini itu gitu ya. Maka kita langsung tidak semangat gitu ya untuk melanjutkan instalasi. Nah, maka kontainer yang salah satunya Docker juga menjadi solusi ya bagi masalah ini. Nah, jadi nah ini ya jadi masalah-masalah yang sering dihadapi ya yang terkait dengan bagaimana kita memindahkan ya satu program ke program lainnya ya adalah seperti ini ya. Memindahkan satu program dari satu komputer ke komputer lainnya ya, maksud saya adalah sebagai berikut ya. Nah, yang pertama adalah dependency hell. Nah, tadi ya dependency hell ini yang gambarnya ini ya, begitu kita mau nginstal program itu butuh program lainnya. Program-program lainnya banyak biasanya ya, bisa sedikit bisa banyak. Nah, pas kita mau nginstal program lainnya tadi, dia butuh program lainnya lagi gitu ya. Nah, jadi banyak sekali ya. Nah, jadi ini biasanya tipikal gitu ya atau umum ditemui pada aplikasi-aplikasi yang sifatnya kompleks dan sifatnya distributed ya. Nah, kemudian yang kedua adalah application portability ya. Nah, application portability ya. Nah, ini barangkali bisa juga dikaitkan dengan masalah works on my machine ya, works on my machine problem. Nah, tadi ada program di komputer kita bisa dipindah ke komputer teman kita nggak jalan gitu ya. Padahal udah sama persis ya. OS-nya sama, misalnya sama-sama pakai Linux ya. Kemudian kebutuhan program untuk menjalankan kode program kita juga sudah sama, misalnya Python-nya udah ada, library-library yang dibutuhkan juga udah diinstal, sudah lengkap semua, tapi kok tetap nggak jalan gitu ya, apa yang salah ya. Nah, ini jadi ini yang akan diatasi. Nah, kemudian berikutnya software version conflicts ya. Nah, jadi software version conflicts ini juga berhubungan dengan compatibility issues. Jadi kadang ya, misalnya kita mau menginstal program A ya, mau menginstal program A. Nah, program A ini butuh software B tapi versi 1 ya. Nah, kemudian kita mau menginstal program C. Program C butuh software B tapi versi 2 ya. Nah, berarti karena kita mau menjalankan program A dan C di komputer yang sama, berarti kita harus menginstal program B versi 1 dan program B
versi 2 misalnya ya. Nah, sayangnya program B versi 1 dan versi 2 yang kita install di komputer yang sama, di atas operating system yang sama, tidak bisa karena konflik ya. Nah, karena konflik. Nah, jadinya kita nggak bisa menginstal program A dan C secara bersamaan dalam satu komputer ya. Karena prasyarat untuk menjalankan kedua program itu berbeda dan mereka konflik. Nah, jadi kadang ada kejadian seperti itu ya. Jadi kita harus milih mau install program A atau install program C karena nggak bisa dua-duanya ya. Karena prasyarat program A dan C tidak bisa diinstal berbarengan, konflik ya. Atau kalau misalnya kita mau install program A dan B ternyata saling konflik gitu ya. Bermasalah pokoknya. Nah, ini bisa diatasi dengan nantinya dengan kontainer. Nah, kemudian ada contoh ya, misalnya ada developer ini maksudnya adalah pihak yang melakukan pengembangan perangkat lunak ya atau software. Nah, dia menggunakan laptop misalnya ya, laptopnya ini sistem operasinya macOS. Jadi dia bekerja membuat program, membuat software, coding ya menggunakan laptop bersistem operasi macOS. Nah, kemudian dia menggunakan bahasa pemrograman ya, nama bahasa pemrogramannya adalah PHP ya. Jadi PHP ini biasanya digunakan untuk aplikasi web ya. Nah, di laptop dia sudah yakin ya programnya berjalan ya, dites berfungsi semua fitur-fiturnya ya. Nah, begitu tiba saatnya programnya itu dipindahkan agar bisa digunakan secara umum ya, maka programnya akan dipindahkan ke server. Yang di server itu menggunakan operating system Linux ya. Nah, jadi pakai operating system Linux ya. Nah, ternyata misalnya program di server itu ya nggak bisa ya. Nah, ini yang works on my machine tadi ya, nggak jalan ya. Padahal sudah dipastikan ya versi PHP-nya sama gitu ya. Lalu web servernya sama ya, Apache Web Server misalnya ya. Nah, sudah dicoba disamakan, tapi tetap nggak bisa jalan ya. Nah, karena bisa jadi nanti ada perbedaan di konfigurasi misalnya ya, konfigurasi atau lingkungan secara keseluruhan ya, pengaturan secara keseluruhan ya. Nah, jadi itu contohnya. Nah, sehingga nanti berarti kalau caranya seperti itu ya, untuk menjaga agar agar ketika kita membuat program di laptop kita ya, programnya juga jalan di server nanti, berarti kan laptop kita dengan server konfigurasinya harus disamakan gitu ya. Jadi harus dalam keadaan konsisten. Jadi laptop dengan tempat aplikasi nanti akan disimpan di server harus sama ya konfigurasinya, environment-nya dan lain-lain ya. Nah, maka pertanyaannya apakah laptop kita mengikuti konfigurasi server atau kebalikannya server mengikuti konfigurasi laptop ya. Nah, jadi itu yang terjadi ya kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang konvensional ya. Nah, tapi sayangnya ini itu sebenarnya sulit ya, membuat konsisten dua mesin yang berbeda itu susah ya. Nah, jadi walaupun bisa jalan, tetapi effortnya ya usaha untuk menyamakan konfigurasi dua komputer yang berbeda itu cukup sulit ya. Nah, selain itu bisa jadi masing-masing orang itu punya personal preferences ya, punya kesukaan masing-masing ya. Contohnya ada orang yang suka menggunakan operating system macOS ya. Dia sudah fanatik lah ya pakai macOS itu, nggak nyaman lah kalau pakai Windows apalagi Linux ya. Ada orang yang sudah nyaman dengan Windows, dia nggak mau pakai Linux ya karena rumit misalnya ya, atau macOS misalnya ya, karena beli laptopnya mahal misalnya, ya udah dia di Windows ya. Nah, jadi masing-masing punya lingkungan yang mereka sukai ya. Nah, tapi nanti ketika si programnya harus ditaruh di server, kemungkinan server itu operating systemnya Linux misalnya ya, atau BSD lah ya. Nah, itu kan sudah beda ya. Nah, berarti peluang untuk terjadinya masalah working on my machine tadi ya, itu bisa muncul ya, seperti itu.
Nah, lalu bagaimana ya agar kita tetap bisa menggunakan laptop kita untuk bekerja, membuat program, ya, dan nanti hasilnya tetap bisa jalan di tempat lain. Nah, maka ini menjadi pertanyaan, dan nanti solusinya virtualisasi ini. Salah satunya adalah kontainer. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke kontainer, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu definisinya, ya. Nah, apa itu kontainer, ya? Jadi kontainer ini adalah software environment, jadi lingkungan software yang di situ kita bisa melakukan, ya, mirip seperti apa namanya, seperti virtual machine, ya, tapi beda, ya. Jadi lingkungan sebuah lingkungan, ya, yang di dalamnya itu kita bisa menginstal aplikasi, ya, dan juga komponen-komponen aplikasi penunjang, ya, dan juga apa namanya, seluruh library, ya, seluruh library yang dibutuhkan, ya, juga binary dan juga konfigurasi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi, ya. Nah, jadi itu adalah kontainer, ya. Jadi kalau sekilas, ya, sekilas nih, ya, kontainer ini akan mirip seperti virtual machine, ya. Jadi orang bekerja di lingkungannya sendiri secara terisolir, ya. Di dalamnya dia bisa install apa saja, dia bisa install aplikasi, ya, dia bisa menginstal application komponen, ya. Jadi yang diinstal di dalam kontainer itu bukan aplikasi utuh, ya, tetapi komponen sebuah komponen dari aplikasi, sehingga ada yang namanya microservice, ya, atau dan juga bisa diinstal library dependencies. Jadi aplikasi ini nanti butuh library ini. Nah, ini bisa diinstal secara bersamaan, ya. Dan juga konfigurasi yang harus dilakukan atau dibutuhkan agar aplikasinya bisa jalan, ya. Nah, jadi kontainer ini ya semacam apa, wadah gitu, ya. Nah, di wadah ini kita bisa install aplikasi A, ya, B, C, D, E, F, pokoknya semua bisa kita install, ya. Berikut konfigurasi-konfigurasi, ya, yang dibutuhkan agar aplikasi-aplikasi ini bisa jalan, ya. Nah, nanti kalau kita mau memindahkan aplikasi kita, maka yang kita pindahkan adalah kontainer ini kita pindahkan ke komputer lain, gitu, ya. Jadi nanti di komputer lain dijamin akan jalan, ya. Sama persis seperti di komputer kita, ya. Maksudnya bukan sama persis kinerjanya, ya, tapi jalan, ya, bisa berfungsi, ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian definisi yang saya ambil dari docker.com, ya. Apa itu kontainer? Jadi kontainer ini merupakan satuan, ya. Satuan standar, ya, standar unit, ya. Jadi unit untuk package, ya, untuk software package, ya. Jadi a standard unit of software, ya. Jadi satuan software yang standar, ya. Dan apa namanya? Kontainer ini, ya, digunakan untuk package up, ya, untuk mengemas, ya, mengemas kode program berikut, ya, dependensinya, berikut kebutuhan software itu, ya, prasyarat-prasyarat software itu, ya. Nah, contohnya tadi kita mau menginstal software A yang kita buat. Nah, software A ini butuh program penunjang, ya, butuh program lainnya agar dia bisa jalan. Dia butuh software B, C, D, E, F, dan lain-lain. Nah, semuanya dikemas dalam sebuah kontainer, ya, dalam sebuah kontainer, ya. Jadi mungkin kalau coba menganalogikan, ya, barangkali misalnya kita mau mengirimkan, ya, apa ya, mau mengirimkan sesuatu ke teman kita, ya, misalnya apa ya, mengirimkan makanan lah, ya, mengirimkan makanan, ya. Nah, mengirimkan apa, bakso misalnya, ya, bakso. Nah, bakso ini, ya, sepaket gitu, ya, bakso butuh saus, ya, butuh saus, sambal, ya, butuh kecap, ya, kemudian kerupuk dan lain-lain, ya. Nah, jadi kalau bakso tanpa ada tambahan-tambahan yang tadi, jadinya nggak enak, ya. Nah, maka semuanya itu ditaruh, ya, di dalam kontainer, ya, di dalam wadah. Nah, nanti yang dikirim ke teman kita itu sekontainer itu gitu, ya, dikirimkan, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nah, jadi itu, ya, yang di package atau yang dikemas dalam sebuah kontainer adalah
program berikut kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prasyarat bagi program itu agar bisa berjalan, ya. Nah, sehingga program itu nantinya harapannya bisa berjalan dengan cepat, ya, dan juga reliable, ya, reliable, ya. Artinya kita bisa membuat duplikasi kontainer sehingga nanti kalau ada kontainer satu yang tidak berfungsi, maka duplikat kontainer yang lain bisa menggantikan, ya. Dan bisa kita pindah dari satu computing environment ke computing environment yang lain, ya. Nah, jadi nanti kita nggak usah khawatir, kita bikin program di Windows. Bikin aja program di Windows, tapi nanti bekerja di dalam kontainer, ya. Jadi program yang kita buat nanti dikemas dalam kontainer berikut kebutuhan softwarenya. Nah, nanti pada saat mau dipindah ke komputer teman kita atau ke server, maka yang kita pindahkan bukan cuma programnya saja, tapi sekontainer tadi gitu ya, dipindahkan, ya, sehingga di tempat lain pun akan jalan, ya. Nah, kemudian cloud dan containers, ya, pada saat ini, ya, pada saat ini merupakan pendekatan-pendekatan yang leading gitu ya, yang utama, ya, untuk mengimplementasikan lingkungan yang sifatnya multi tenant. Jadi multi tenant ini maksudnya, ya, cloud provider, ya, penyedia jasa cloud, dia bisa menyediakan, ya, menyediakan infrastruktur untuk banyak organisasi, ya, lebih dari satu organisasi, ya. Misalnya, ya, ada cloud provider yang memberikan layanan, ya, layanan infrastruktur berupa cloud, ya, untuk IPB, ya, misalnya, untuk ITERA, untuk ITB, untuk UI, untuk universitas lain. Nah, itu kan multi tenant, ya. Jadi ada IPB, ada ITERA, ada ITB dan lain-lain, ya. Nah, nanti masing-masing tenant tadi, ya, misalnya ITERA gitu ya, itu bisa mengelola, ya, mengelola infrastruktur cloud-nya sendiri, ya. Nah, jadi dia bisa bikin virtual mesin, bisa bikin container, ya, bisa membuat storage, ya. Nah, ini seperti itu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh kontainer, ya? Nah, kontainer ini dia akan mengisolate, ya, akan mengisolir, ya, akan mengisolasi sebuah aplikasi, ya, from, ya, the underlying infrastructure, dari infrastruktur yang di atasnya dia bekerja, ya. Jadi artinya apa, ya? Artinya kontainer ini bisa membuat aplikasi ini bisa jalan di mana saja, tidak peduli komputernya apa, gitu ya. Jadi mau komputernya MacBook gitu ya, atau komputer standar biasa yang menggunakan prosesor Intel, ya, lalu operating sistemnya mau apa namanya, mau Windows, mau Linux, mau macOS, bisa semua gitu ya, karena si kontainer ini sudah mengisolir, ya, aplikasi dari infrastruktur, ya, sehingga dia sifatnya seperti independen, ya, terhadap infrastruktur. Nah, selain mengisolir aplikasi terhadap infrastruktur, juga dia mengisolir antar aplikasi, ya, satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, ya. Nah, jadi kalau kita, ya, punya komputer, ya, dan kita menginstal software untuk mengelola kontainer, misalnya Docker, ya. Nah, maka kita bisa menjalankan beberapa kontainer secara terpisah, ya. Nah, masing-masing kontainer ini bisa kita install program yang berbeda-beda. Nah, antar satu kontainer dengan kontainer yang lain itu terisolir. Sehingga misalnya pada saat ada masalah di salah satu kontainer, ya, maka kontainer yang lainnya tetap aman, ya. Nah, jadi sehingga dengan adanya isolation ini akan mensupport kinerja dan juga security, ya. Nah, misalnya ada program yang jalan di sebuah kontainer, program ini sangat memakan sumber daya, ya. Jadi bikin memori habis, bikin prosesor sibuk, ya. Nah, karena dia terisolir, maka kontainer-kontainer lain tidak akan terpengaruh, ya. Dan juga tadi ya lebih secure, ya. Nah,
lalu, nah ini yang perlu kita ingat-ingat ya, multiple containers ya, itu ya yang berjalan pada komputer yang sama itu berbagi OS kernel ya. Nah, jadi nanti ada gambarnya ya. Jadi kalau kita menjalankan beberapa kontainer, misalnya ada kontainer A, B, C ya, mereka jalan di atas sistem operasi. Nah, antar kontainer ini berbagi ya komponen OS yang sama yang namanya kernel ya. Jadi di dalam sistem operasi ada yang namanya kernel. Kernel ini merupakan komponen utama dari sistem operasi ya. Jadi ibarat mobil ya, kernel ini adalah mesinnya lah ya. Nah, kalau di dalam operating system mesinnya ini adalah kernel tadi ya. Dia yang mengelola hardware, dia yang mengelola program-program. Nah, semua itu ada di dalam kernel. Nah, kontainer yang ada di atas sistem operasi itu menggunakan mesin yang sama ya, menggunakan kernel yang sama. Jadi mereka tidak menggunakan kernel yang dimiliki oleh kontainer masing-masing, beda-beda tidak ya. Tapi mereka menggunakan kernel yang sama ya. Nah, apa implikasinya? Implikasinya adalah lebih hemat memori gitu ya. Jadi dia menggunakan ruang memori lebih sedikit ya. Nah, sehingga menjalankan kontainer lebih cepat dibandingkan menjalankan virtual mesin ya. Jadi bagi Anda yang sudah kemarin mencoba menggunakan VirtualBox ya, nah itu untuk menghidupkan virtual mesin itu kan lumayan butuh waktu ya. Ya beberapa menit lah ya. Detik sampai menit. Nah, seperti itu tergantung komputer kita ya. Nah, tapi kalau kontainer sangat cepat seperti kita menjalankan program biasa aja gitu ya. Jadi kalau semuanya sudah siap, image-nya sudah ada gitu ya, maka menjalankan kontainer seperti kita menjalankan program biasa, dia langsung jalan kontainernya ya. Nah, kontainer ini ya sudah banyak digunakan di cloud computing ya. Sehingga kemarin kan kita mendengar ya ada yang namanya IaaS, Infrastructure as a Service ya. Ada juga PaaS, Platform as a Service ya. Dan ada juga SaaS, Software as a Service. Nah, sekarang ada lagi CaaS, Containers as a Service ya. Nah, jadi nanti agak mirip seperti virtual mesin, tapi perbedaannya adalah kontainer ini biasanya difokuskan ya, difokuskan untuk single application. Nah, jadi yang yang diharapkan ya oleh kontainer ini adalah kontainer digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi. Nah, jadi contohnya kita misalnya membuat program atau aplikasi berbasis web ya. Nah, aplikasi berbasis web ini butuh aplikasi lainnya, misalnya ya untuk web servernya ya, web servernya misalnya menggunakan Apache gitu ya, Apache web server ya. Nah, kemudian untuk database-nya misalnya menggunakan MySQL ya. Kemudian untuk nah ini Apache plus untuk pemrogramannya menggunakan PHP misalnya ya. Nah, kemudian misalnya ada lagi ya aplikasi lain yang dibutuhkan ya. Nah, ini Apache dan PHP nanti dijalankan dalam satu kontainer ya. MySQL dijalankan dalam satu kontainer ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian beberapa cloud service provider ya CSP seperti Heroku, OpenShift, .cloud, Cloud Foundry ya. Nah, ini dia menggunakan kontainer ya. Dia memanfaatkan kontainer untuk mewujudkan PaaS ya, Platform as a Service ya. Nah, jadi dipakai kontainer ini di dalam cloud computing ya. Nah, kemudian untuk CSP lainnya seperti Amazon, Google, Microsoft, OpenStack, CloudStack ya, itu menawarkan delivery model IaaS ya yang di dalamnya mendukung containers ya. Jadi kita bisa punya server virtual, di dalam server virtual itu kita bisa menjalankan kontainer.
Nah, lalu berikutnya ya. Nah, tadi disebutkan di awal ya, kontainer ini agak-agak mirip virtual machine atau VM ya. Nah, lalu apa bedanya ya? Nah, ini sebetulnya sangat terlihat perbedaannya ya. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau di virtual machine ya, kemarin kita ingat ya, virtual machine ini butuh yang namanya hypervisor ya, atau nama lainnya adalah VMM, virtual machine monitor ya. Contohnya adalah apa namanya? Yang kemarin kita coba ya. VirtualBox contohnya, atau Zen ya, atau KVM. Nah, ini hypervisor ya. Nah, hypervisor ini ya ada yang berjalan di host operating system ya. Jadi hypervisor ini ada di atas OS ya. Nah, baru di atas hypervisor kita bisa bikin ya virtual mesin. Jadi misalnya di sini kita punya dua buah virtual mesin, misalnya virtual mesin 1 dan virtual mesin 2 ya. Nah, di virtual mesin kita install guest operating system ya, sistem operasi guest ya. Misalnya kalau host operating systemnya kita pakai Linux ya, di guest operating systemnya misalnya kita pakai Windows misalnya ya. Yang satu lagi Linux ya. Nah, jadi masing-masing virtual machine ini punya OS sendiri-sendiri dan di dalam OS punya kernel ya. Nah, kemudian di atas OS baru kita install yang lain-lainnya ya, misalnya library-library ya, binary-binary. Nah, lalu library-library ini digunakan untuk menjalankan aplikasi kita ya. Nah, ini kalau virtual machine. Jadi ada dua komponen ini ya. Ada hypervisor dan di setiap virtual machine ada guest OS ya. Nah, kalau kontainer ya bedanya ya di atas host operating system ada software yang namanya container daemon ya. Nah, jadi container daemon ini kalau di VM perannya seperti hypervisor, tapi beda yang dia lakukan ya. Jadi kalau container daemon ini tugasnya memanage container. Nah, jadi di sini sebagai contoh container daemon ini di atasnya berjalan dua container. Jadi ada container 1 ya, lalu ada container 2 ya. Nah, lalu bedanya dengan VM, kalau di container kita tidak usah menginstal operating system sendiri. Nah, jadi di sini Anda perhatikan ya, tidak ada guest operating system, tidak ada guest OS ya. Jadi di atas container daemon langsung bisa kita install binary-binary ataupun library-library untuk menunjang aplikasi satu ya. Nah, jadi beda ya. Nah, seperti itu. Nah, karena kontainer ini tidak harus menjalankan operating system sendiri, maka kontainer ini akan lebih cepat ya untuk dihidupkan dibandingkan virtual mesin. Karena virtual mesin ini pertama dia harus menghidupkan operating systemnya dulu. Nah, ini yang butuh waktu ya. Nah, jadi butuh waktunya di sini nih ya. Oke. Nah, itu bedanya ya. Nah, lalu berikutnya sekarang kita lihat ya perbedaan antara tiga model ya komputasi. Ya, ini komputasi yang menggunakan dedicated mesin ya, komputasi yang menggunakan virtual mesin dan komputasi yang menggunakan kontainer ya. Nah, jadi ya yang dedicated mesin adalah yang konvensional, barangkali yang kita gunakan sehari-hari ya. Jadi kita punya hardware ya, CPU, memori ya, kita punya komputer intinya. Lalu di atas komputer di dalamnya kita install operating system, misalnya Windows ya. Lalu di operating system kita install library ya atau program-program lainnya, baru kita install aplikasi-aplikasi lainnya ya. Nah, ini yang standar ya. Nah, tentunya ini sangat cepat ya karena kita tidak butuh tambahan lainnya ya. Kalau kita pakai virtual machine kan butuh hypervisor, belum lagi guest operating system. Kalau pakai container berarti butuh container daemon ya. Nah, kalau ini tidak ya. Nah, tapi tentunya lingkungan yang seperti ini tadi ya berpotensi menimbulkan masalah-masalah tadi ya. Masalah
dependency hell, masalah works on my machine gitu ya, masalah konflik ya, version konflik ya, dan lain-lain ya. Nah, jadi tapi ini sangat cepat ya seperti itu. Nah, lalu pendekatan virtual machine tadi ya. Jadi untuk virtual machine ya mengandalkan software yang namanya hypervisor atau virtual machine monitor. Nah, di hypervisor kita bikin beberapa VM ya. Jadi ada VM1, VM2, VM3. Di dalam VM kita install masing-masing operating system. Nah, di setiap VM yang sudah terinstall operating system, baru kita install library ya. Nah, baru aplikasi-aplikasi yang menggunakan library tersebut ya. Nah, ini kalau pakai virtual machine ya. Nah, kemudian kalau pakai containers, nah ini sebenarnya mirip gambar yang tadi ya. Kita punya komputer, install sistem operasi. Nah, di dalam sistem operasi kita install container daemon. Nah, salah satu contoh container daemon adalah Docker ya. Nah, kemudian di dalam container daemon ini kita buat beberapa kontainer. Jadi kontainer 1, kontainer 2, kontainer 3. Nah, kontainer 1, 2, 3 ini terisolir ya, terpisah ya. Jadi kontainer 1 tidak bisa mengakses kontainer 2, nggak bisa gitu ya. Kontainer 2 nggak bisa berhubungan dengan kontainer 3, bukan tidak bisa berhubungan ya. Maksudnya dia tidak akan mempengaruhi kontainer lain ya kalau ada masalah. Tapi kalau dihubungkan bisa ya. Jadi kita bisa sambungkan kontainer 1 dengan kontainer 2, bisa ya. Jadi semacam ada networking-nya ya. Ada networking-nya antar kontainer. Tapi secara lingkungan dia terisolir ya. Jadi seperti komputer yang terpisah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Anda lihat di sini tidak butuh operating system sendiri ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, berikut adalah salah satu ataupun hasil perbandingan ya. Ada yang membandingkan antara virtual machine dengan kontainer. Nah, ini sumbernya bisa Anda lihat langsung kalau mau ya. Saya tuliskan di bawah nih ya, sumber dari tabel ini ya. Nah, jadi perbandingan antara virtual machine dengan kontainer. Contoh virtual machine adalah VMware ya, KVM, Zen ya, atau VirtualBox ya. Nah, sedangkan contoh kontainer misalnya Docker, Lexi dan lain-lain ya. Nah, design difference, jadi perbedaan rancangannya ya. Nah, kalau virtual machine tadi ya, dia harus punya hypervisor ya. Dan di atas hypervisor membuat VM, di VM itu harus punya guest OS ya. Nah, hypervisor tugasnya adalah mengelola virtual machine ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kita bisa menjalankan multiple OS bahkan yang berbeda ya. Nah, di atas OS itu kita bisa menjalankan aplikasi-aplikasi ya, tetapi multiple OS ini berjalan di atas komputer yang sama ya. Nah, jadi kelebihan dari virtual machine ya, di dalam satu laptop ya kita bisa jalankan OS yang beda-beda ya, bahkan beda jenis ya. Kalau Ubuntu dengan Fedora ya itu kan sama-sama Linux ya. Nah, kalau dengan virtual machine kita bisa jalankan misalnya Ubuntu dengan Windows ya. Ini kan sudah beda banget gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan virtual machine ya. Nah, kontainer, nah kalau kontainer ini ya dia tidak butuh guest OS, tidak butuh operating system sendiri ya. Dan tidak butuh hypervisor, tapi penggantinya dia butuh tadi ya, butuh Docker, dia butuh container daemon. Nah, seperti itu ya. Nah, karena dia tidak punya operating system sendiri, ya, dia menggunakan kernel yang sama ya dengan host operating system, ya. Nah, oleh karena itu di dalam kontainer itu kita tidak bisa menginstal sistem operasi yang berbeda, ya. Jadi kita tidak bisa menjalankan ya dua buah kontainer yang beda jenis, misalnya yang satu Linux, yang satu Windows, tidak bisa ya, karena ya mereka menggunakan ya kontainer-kontainer ini berbagi
berbagi kernel yang sama dengan host operating system. Maksud saya begini ya, kalau misalnya laptop kita laptop Linux ya, operating sistemnya Linux, maka kontainer yang jalan di laptop kita hanya kontainer-kontainer Linux saja ya, tidak bisa ada kontainer Windows. Nah, tapi kalau misalnya kita memutuskan untuk menjalankan kontainer Windows, maka Windows semua tidak bisa jadi satu dengan Linux gitu ya, karena kernelnya Windows dengan kernelnya Linux beda jenis gitu ya, tidak bisa menjalankan dua kontainer yang berbeda operating system ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian interface-nya ya. Nah, jadi interface-nya kalau virtual machine ini pakai application binary interface ya. Nah, intinya lebih rumit lah ya, lebih kompleks ya. Kalau kontainer ini pakai API ya. Barangkali ada rekan-rekan yang ingat gambar di pertemuan kemarin ya. Jadi di pembahasan mengenai layering ya, yang paling yang paling rendah itu adalah ISA gitu ya, ISA ya. Instruction set architecture, di atasnya ada ABI, lebih lebih dipahami ya, lebih mudah dipahami oleh pengguna. Di atasnya lagi ada API, application programming interface. Nah, ini lebih mudah dipahami lagi ya oleh pengguna, dan yang terakhir adalah aplikasi ya. Nah, jadi kalau VM ini menggunakan ABI, kalau container menggunakan API ya. Nah, ABI ini ya, ABI ini nanti berimplikasi ya, berimplikasi kepada keamanan ya. Jadi pada virtual machine itu isolasinya lebih sempurna ya. Jadi pemisahan antara satu VM dengan VM lain benar-benar terpisah ya. Jadi better memory and CPU isolation ya. Jadi artinya apa? Artinya keamanan. Jadi VM ini lebih aman ya. Lebih aman dibandingkan kontainer ya. Nah, jadi memang masing-masing ada plus minus ya. Jadi kalau virtual machine itu aman ya. Tapi sayangnya dia lambat. Kenapa lambat? Tadi karena dia harus menjalankan operating system sendiri. Nah, kalau kontainer dia ringan, cepat ya. Kenapa dia cepat? Karena dia tidak ada guest OS ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ya itu berarti semuanya adalah pilihan ya. Kita butuh lingkungan yang terisolir. Nah, maka pertanyaannya mau pakai virtual machine atau pakai kontainer. Kalau pakai virtual machine benar-benar terisolir, aman ya. Karena karena masing-masing virtual machine itu punya sistem operasinya sendiri ya. Sementara kalau kontainer tidak ya. Nah, jadi keamanannya lebih tinggi. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya virtual machine ini mau ditingkatkan kinerjanya, ya berarti harus dirancang ya hypervisor ya untuk suatu virtual machine menjadi lebih baik ya. Atau kalau kontainer mau ditingkatkan bagaimana? Berarti ditingkatkan dari segi keamanannya ya. Nah, kemudian di sini ada grafik yang membandingkan antara virtual machine dengan kontainer ya. Nah, jadi ini grafik apa maksudnya? Grafik waktu ya. Grafik waktu yang menunjukkan waktu untuk menghidupkan kontainer versus waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan virtual machine ya. Nah, yang kontainer yang mana? Yang ini yang warna hijau ya, Docker boot. Nah, yang ini ya. Nah, kita lihat ya. Nah, kemudian jadi sumbu Y-nya adalah waktu, sumbu X-nya adalah jumlah aplikasi yang berjalan, nah ya sederhananya begitu ya. Jumlah guest yang berjalan ya. Nah, ini dinaikkan terus ya, jumlah guest-nya 0 naik sampai 1000 ya. Yang diplot di sini 200 ininya ya, selisihnya. Nah, Anda lihat ya, waktunya relatif stabil ya, relatif stabil nih kalau kontainer ya. Nah, kalau yang virtual machine, nah yang virtual machine ini yang warna biru nih ya. Nah, jadi yang dua ini yang VM virtual machine. Nah, ini yang VM ya.
Nah, ini yang kontainer ya. Nah, Anda lihat ya. Nah, yang VM ini semakin banyak case yang jalan ya, semakin banyak virtual mesin yang jalan, nah ini semakin lambat ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu yang bawah apa? Nah, kalau yang bawah ini yang dedicated ya, dedicated mesin tadi ya. Yang dedicated mesin tadi yang tidak pakai kontainer dan tidak pakai virtual mesin. Jadi aplikasinya langsung jalan di atas operating system host ya. Nah, tentunya ini jauh lebih cepat karena tidak butuh tambahan-tambahan tadi ya, seperti itu. Nah, jadi ini dari sisi kinerja. Nah, kalau ini sejarahnya ya, sejarah dari virtual mesin dan kontainer ya. Nah, ini jadi bahan tambahan saja. Jadi kalau kita lihat pengembangan ya virtualisasi ini sudah dari tahun 50, sudah lama ya, bukan sekarang saja ya. Jadi kelihatannya virtualisasi ini ya mulai muncul ya pada saat komputer sudah mendukung multi programming ya. Sudah mendukung multi programming artinya komputer sudah bisa menjalankan beberapa program secara bersamaan ya. Nah, ini berkembang terus ya sampai sekarang ya. Nah, di saat ini ya misalnya ya kontainer-kontainer tools yang terkenal ya, Docker gitu ya. Nah, nanti Docker ini dikelola oleh Kubernetes ya. Kemudian kalau virtual mesin, misalnya kemarin ya ada yang namanya KVM ya, ada yang namanya Denali ya, Zen ya, VMware ya. Nah, ini sejarah perkembangannya cukup panjang ya. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan kontainer, kita butuh software apa? Nah, maka software-software yang bisa kita pakai untuk membuat kontainer ya dan menjalankan kontainer ya yang terkenal adalah Docker ya. Nah, tapi tidak hanya Docker ya untuk menggunakan kontainer, bisa juga menggunakan Linux kontainer atau dibaca Lexi gitu ya. LXC, Lexi ya. Nah, LXC ini dikembangkan lagi menjadi LXD ya. Nah, kemudian ada lagi OpenPZ ya, kemudian ada Singularity ya. Nah, ini contoh-contoh container tools ya. Nah, kemudian kontainer itu sendiri sebetulnya ada lagi pembagiannya ya. Jadi ada yang namanya application containers. Nah, application containers dan ada juga sistem containers ya. Bedanya apa? Bedanya application containers ini tujuannya adalah mengemas ya, mempackage sebuah aplikasi atau sebuah proses. Nah, jadi tujuan application container ini yang dimasukkan ke dalam kontainer itu adalah satu aplikasi. Tujuannya seperti itu ya. Jadi tidak campur-campur aplikasinya, tidak banyak ya. Biasanya dia dirancang untuk mengelola satu aplikasi. Contohnya apa? Contohnya adalah Docker ya atau Kubernetes ya. Nah, jadi Docker ini sebetulnya cocok untuk mengemas satu aplikasi ya. Nah, jadi application container ini cocoknya untuk membuat sistem yang terdiri atas beberapa komponen. Nah, setiap komponen ditaruh di kontainer yang terpisah ya. Nah, jadi gambarannya seperti di gambar sebelah kiri bawah ini ya. Jadi satu kontainer ya, ini misalnya kontainer 1 ya. Nah, saya tulis di atasnya ya, kontainer 1, kontainer 2, kontainer 3. Nah, satu kontainer ini hanya untuk menjalankan satu aplikasi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, Anda lihat ya bahwa setiap kontainer ini menggunakan OS kernelnya host ya, menggunakan OS kernel yang sama. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem kontainer. Nah, sistem kontainer ini mirip virtual mesin ya. Yang namanya mirip pasti ada perbedaan ya. Jadi sistem kontainer ini seolah-olah mensimulasikan full operating system ya. Nah, dan di setiap kontainer itu memungkinkan kita untuk menjalankan lebih dari satu aplikasi atau lebih dari satu proses. Nah, sebagai contoh di sini ya. Jadi di sini ada kontainer 1, kontainer 2 dan kontainer 3. Nah, di masing-masing kontainer kita bisa install full OS ya. Full OS. Nah, tapi ya full OS ini ya tetap saja tanpa
kernel, ya, tanpa kernel, ya, tanpa host kernel. Nah, jadi seperti itu. Nah, bedanya begitu ya. Nah, meskipun Docker ini disebutkan sebagai application container, tapi bukan berarti bahwa di dalam kontainer kita tidak bisa menginstal lebih dari satu aplikasi ya, tetap bisa menginstal lebih dari satu aplikasi di dalam sebuah kontainer Docker, namun ya tidak dirancang untuk seperti itu. Mungkin nanti tetap jalan, tapi jalannya tidak begitu efisien ya. Nah, kemudian, lalu pertanyaannya, sistem kontainer kan ada OS-nya ya. Bedanya apa dengan virtual machine biasa ya? Nah, bedanya kalau virtual machine biasa di setiap virtual machine di dalamnya ada OS. Nah, di OS-nya ada kernelnya ya, ada komponen kernelnya nih ya. Nah, ini kalau di virtual machine. Nah, kalau di sistem kontainer ya di dalam OS-nya tidak ada kernelnya. Tapi kernelnya menggunakan apa yang ada di host OS ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dia menggunakan kernel yang sama ya. Nah, implikasinya apa? Implikasinya tentunya ini lebih cepat ya. Ini lebih cepat dibandingkan yang virtual machine ya. Nah, tetap saja tadi ya karena dia menggunakan kernel yang sama dengan host OS, maka OS di atasnya berarti harus sejenis gitu ya dengan OS kernelnya. OS yang ada di host ya. Misalnya yang di host ini kita install Ubuntu, Linux ya. Maka yang atasnya juga harus Linux ya, tapi boleh beda-beda. Misalnya ini Ubuntu gitu ya. Ini Fedora misalnya ya, ini Red Hat ya. Nah, ini boleh-boleh beda-beda gitu ya, tapi ke semua ini masih keluarga Linux ya. Jadi tetap bisa jalan. Nah, tapi kalau di VM ya, nah ini boleh beda-beda karena masing-masing VM punya full OS plus kernel. Jadi kalaupun ini kita install Ubuntu ya, Ubuntu, maka di atasnya kita bisa install Windows ya, lalu macOS misalnya ya, atau yang lainnya ya. Oke. Nah, jadi itu ya apa namanya mengenai kontainer. Baik, nanti silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan ya. Nah, sekarang kita akan melihat salah satu contoh kontainer ya. Salah satu contoh apa namanya? Program yang untuk mengelola kontainer ya. Namanya adalah Docker ya. Jadi program atau platform ya lebih tepatnya ya. Platform untuk mengelola kontainer ya. Nah, Docker. Nah, jadi Docker ini adalah ya sebuah platform ya, sebuah platform terus sifatnya open ya, sifatnya open ya. Nah, kemudian buat apa dia? Ya, untuk apa Docker ini ya? Untuk mengembangkan ya, mengembangkan aplikasi. Jadi tujuan Docker ini adalah untuk lebih baik gitu ya dalam mengembangkan aplikasi, memindahkan aplikasi ya, shipping ya, dan menjalankan aplikasi ya. Nah, jadi tadi ya dengan Docker ini maka dengan mudah program yang sudah kita buat di-ship gitu ya, dipindahkan ke tempat lain dan dijamin jalan di tempat lain itu ya. Jadi masalah-masalah yang di awal tadi saya sebutkan insya Allah tidak muncul lagi gitu ya. Seperti dependency hell gitu ya. Lalu run on my machine ya dan lain-lain ya bisa dihindari ya. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian tadi ya Docker ini ya itu menjadikan aplikasi kita itu independen ya terhadap infrastruktur ya. Jadi seolah-olah bisa dipisahkan antara aplikasi kita dengan infrastruktur ya. Tadi ya kita kalau memang sudah terbiasa bekerja dengan Windows ya, meskipun nanti jadi kita sudah terbiasa membuat program di Windows ya. Kalau pakai Linux nggak bisa, misalnya kita cuma bisa pakai Windows aja ya. Nah, tapi program kita nantinya mau dijalankan di server Linux ya, jangan khawatir, tinggal kita pakai Docker. Nah, nanti di Docker itu kita bikin kontainer, nah di situ kita taruh aplikasi kita ya.
Nah, nanti kontainer ini tinggal dibawa ke ke server ya. Nah, kemudian kemudahan ya. Jadi kemudahan mengelola infrastruktur. Jadi mengelola infrastruktur itu seperti kita mengelola aplikasi ya. Nah, harapannya kalau kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Docker ya, juga best practices yang ada di Docker ya, metode-metodenya ya, maka pengembangan aplikasi ini menjadi lebih cepat ya. Jadi lebih cepat ya. Jadi mulai dari menulis kode program hingga dia bisa running untuk production, bisa delay-nya lebih rendah ya. Jadi lebih cepat ya. Jadi kalau tanpa Docker mungkin dulu kita tadi ya udah bikin program, upload ke server, pas dites di server nggak jalan gitu ya. Nah, nanti debug lagi tuh di server, melakukan debugging yang salahnya apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu jadinya butuh waktu yang lebih lama ya. Nah, kemudian dengan menggunakan Docker ya, tadi ya kita bisa menjalankan program dalam keadaan terisolir ya dari program yang lain ya. Nah, kita menjalankan program terisolir di dalam sebuah kontainer ya, di dalam sebuah kontainer. Nah, apa itu kontainer? Nah, ini kontainer adalah ya apa sifat kontainer ya? Jadi kontainer ini dia lightweight, ringan ya. Tadi ya maksud ringan ini karena kontainer ini tidak harus membawa operating system secara penuh ya. Karena operating systemnya dalam tanda petik ya menumpang ya kepada operating system yang ada di komputer ya. Nah, jadi dia ringan, terus isinya adalah seluruh ya segala sesuatu yang dibutuhkan agar aplikasi kita bisa berjalan ya. Jadi everything needed to run the application. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan agar aplikasi kita jalan ya. Nah, sehingga ya kita tidak peduli nanti di di servernya itu ada aplikasi apa ya atau kurang aplikasi apa ya, karena semua yang dibutuhkan untuk aplikasi kita semuanya sudah dikemas dalam satu kemasan yang disebut sebagai kontainer ya. Nah, jadi kita itu tidak tidak menggunakan apa-apa yang ada di dalam host OS kita ya. Tapi yang digunakan adalah apa-apa yang ada di dalam kontainer ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi bayangannya ini adalah host ya. Nah, ini adalah host. Nah, di host ini banyak program-program ya, A, B, C, D gitu ya dan seterusnya. Nah, di dalam host kita menjalankan kontainer ya. Nah, kontainer ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di kontainer kita bisa install program-program sendiri gitu ya. Nah, misalnya program A, B, C, D juga misalnya ya. Nah, program-program yang ada di kontainer dia hanya bergantung kepada apa yang ada di dalam kontainer. Dia tidak bergantung kepada apa-apa yang ada di host ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan Docker ya kita dapat menjalankan banyak kontainer ya. Jadi satu host kita bisa jalankan banyak kontainer ya. Dan masing-masing kontainer tadi terisolir sehingga lebih aman ya. Nah, kemudian dengan menggunakan Docker juga kita bisa sharing ya, sharing kontainer dengan orang lain dengan mudah ya. Nah, kemudian tetap konsisten jadinya ya. Jadi orang yang mendapatkan kontainer kita ya akan mendapatkan kontainer yang sama persis. Nah, jadi misalnya ini kontainer A mau kita berikan ke teman kita gitu ya. Kita kopikan ke teman kita ya, maka teman kita akan mendapatkan kontainer yang sama persis. Nah, lalu Docker ini adalah platform ya, platform di dalamnya banyak tools ya. Nah, tools untuk mengelola kontainer ya, mengelola daur hidup ya, daur hidup kontainer ya.
Nah, jadi apa itu life cycle ya? Life cycle dari kontainer ya, daur hidup dari kontainer ya. Nah, jadi yang dilakukan biasanya yang pertama ketika kita bekerja dengan kontainer untuk mengembangkan aplikasi, yang pertama kita develop aplikasinya ya. Nah, jadi kita bikin program ya. Nah, program kita butuh komponen-komponen misalnya. Nah, semuanya dilakukan di dalam kontainer ya. Nah, lalu kontainer ini menjadi unit distribusi ya, unit distribusi. Jadi yang akan dikirimkan ke tempat lain itu satu kontainer itu yang di dalamnya tadi ada aplikasi dan ada komponen-komponen pendukungnya ya. Nah, nah nanti kalau sudah siap aplikasinya sudah selesai, kemudian kita akan melakukan deploy ya ke production environment, maka ya kita deploy kontainernya ya. Jadi yang di deploy itu kontainernya ya, yang diinstal di server itu kontainernya ya. Nah, nanti hasilnya akan konsisten ya. Jadi kalau di laptop kita jalan, nanti di server juga jalan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk apa Docker ini ya? Nah, Docker ini digunakan untuk pertama ya, fast consistent delivery of your application. Jadi kita bisa mendeliver ya, mengirimkan aplikasi dengan cepat dan dengan konsisten, tidak ada perbedaan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi skemanya misalnya kita ya, misalnya sebagai developer ya. Nah, kemudian developer ya membuat program ya, membuat program di komputer sendiri gitu ya. Nah, nanti kalau programnya sudah jalan terus mau dibagikan ke teman yang lain ya, maka kita bisa menggunakan Docker container ya. Jadi kontainernya nanti kita kirimkan ke teman yang lain ya. Nah, kemudian nanti untuk uji coba ya, untuk testing. Nah, nanti untuk testing pun sama ya. Jadi testing pun menggunakan kontainer juga ya. Testingnya terserah, testingnya apakah mau testing yang terotomasi atau yang manual ya. Nah, nanti pas testing ternyata kita menemukan bugs ya, menemukan error ya, maka kembali lagi kita perbaiki programnya di development environment, di lingkungan pengembangan dalam bentuk kontainer ya. Nah, nanti kalau sudah oke baru kirim lagi untuk dites ulang ya. Nah, yang terakhir ya, ketika tesnya itu ternyata sudah sempurna, tidak ada yang error lagi ya. Nah, maka untuk mengirimkan program atau aplikasi ini kepada customer ya, gampang, tinggal di push lagi ya untuk memperbaharui image. Nah, di sini ada istilah image ya, image ke production environment. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian berikutnya adalah responsive deployment and scaling. Jadi pengembangan aplikasinya nanti bisa berlangsung secara responsif dan scalable ya. Nah, kenapa scalable dan responsif? Karena tadi ya, Docker container ini bisa jalan di laptop ya, di physical machine, di virtual machine juga bisa, di komputer di data center bisa ya, di tempat manapun bisa ya. Nah, sehingga sifat dari aplikasi kita menjadi portable ya. Nah, jadi karena adanya portability ini, maka kita bisa memperbanyak ya, memperbanyak kontainer kita ya, kita scale up ya untuk mengakomodasi kalau misalnya nanti banyak yang memakai atau mengakses aplikasi kita ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dengan Docker ya, kita bisa menjalankan more workloads ya pada hardware yang sama ya. Nah, tadi kita mau menjalankan aplikasi ya yang yang banyak ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus pakai Docker segala gitu ya untuk menjalankan aplikasi yang
banyak tadi ya. Kenapa tidak langsung install saja di sistem operasi yang ada di komputer kita ya? Nah, jawabannya tadi bisa jadi setiap aplikasi itu butuh dependensi yang beda-beda gitu ya. Nanti ada lagi aplikasi lain butuh dependensi yang beda-beda. Kalau semuanya diinstal di atas sistem operasi yang ada di laptop kita, bisa jadi tadi ada konflik ya. Lalu ada yang bermasalah ya, saling mengganggu satu sama lain. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Dan juga tadi ya kita bisa menjalankan program ya dengan sempurna seperti itu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita lihat ya arsitektur Docker. Nah, langsung saja kita lihat gambarnya ya. Nah, jadi arsitektur Docker ini terdiri atas 3 bagian ya. Jadi ada Docker client, ada Docker host, dan ada Docker registry ya. Nah, Docker host adalah komputer ya yang di dalamnya diinstal Docker daemon. Nah, tadi kan digambar mengenai kontainer ya. Kontainer ini harus memiliki kontainer daemon ya untuk mengelola kontainer. Nah, kalau untuk Docker namanya Docker daemon ya. Nah, jadi tugas Docker daemon ini ya adalah jadi di sini yang dilakukan oleh Docker daemon adalah inti dari Docker-nya itu sendiri ya. Jadi dia yang akan menjalankan dan mengelola kontainer ya. Dia akan membuild ya, dia akan merun, dia akan mendistribusikan kontainer. Nah, ini adalah Docker daemon. Nah, Docker daemon ya tidak bisa langsung diakses ya. Nah, Docker daemon ini tidak bisa langsung diakses. Mengakses Docker daemon ini harus lewat Docker client ya. Nah, jadi nanti Docker client ini adalah yang tempat kita memberikan perintah-perintah ya, memasukkan perintah-perintah kepada Docker daemon. Misalnya, kita mau ngasih perintah Docker build. Nah, Docker build ini nanti kegunaannya adalah membuat image ya. Docker run. Nah, Docker run ini untuk menjalankan kontainer ya. Nah, sementara nanti tugas Docker daemon menerima perintah dari Docker client dan dia akan melakukan perintah tersebut. Misalnya menjalankan kontainer Docker run. Nah, maka dia akan menjalankan kontainer-kontainer ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi itu ya. Nah, jadi Docker client ini perlu ya untuk mengakses Docker daemon. Nah, karena ada client dan ada daemon, maka Docker ini bentuk arsitekturnya adalah client server ya. Nah, oke ya. Nah, komunikasinya menggunakan REST API atau bisa juga Unix socket ya. Nah, kemudian ketika kita menjalankan kontainer ya, maka kontainer ini ya butuh yang namanya image ya. Jadi kontainer ini harus ditentukan dia mau menjalankan apa. Nah, apanya itu dinyatakan dalam image ya. Misalnya kontainer mau menjalankan Ubuntu ya, maka kontainernya adalah Ubuntu ya. Kontainernya mau menjalankan Redis ya, ini aplikasi Redis ya, maka dia akan membutuhkan image Redis ya. Nah, jadi setiap kontainer ya dia akan membutuhkan image ya untuk menentukan apa yang dijalankan di dalam kontainer itu ya. Nah, image-image ini ya. Nah, image-image ini bisa berada di lokal Docker host atau bisa juga diambil dari Docker registry. Nah, jadi ada yang namanya registry. Nah, jadi apa itu registry? Registry ini seperti repository gitu ya, repository tempat penyimpanan image-image ya. Image-image. Nah, jadi pada saat kita butuh image ya, maka awalnya kita akan mengakses registry. Jadi kalau di komputer kita belum ada image untuk menjalankan kontainer, ya, maka kita akan mengambil dari registry. Ya. Nah, seperti apa Docker registry itu? Ya, nah, barangkali saya coba tunjukkan. Ya, saya coba share screen. Nah,
Nah, jadi Docker Registry ini ya kita masuk ke halaman docker.com ya. Maaf. Kita kita search aja di Google ya, Docker Registry ya. Nah, nah salah satu Docker Registry yang official ya adalah hub.docker.com atau Docker Hub ya. Nah, jadi Docker Hub ini ya adalah tempat disimpannya ya image-image yang dibutuhkan untuk menjalankan kontainer ya. Nah, jadi misalnya kita explore ya di sini. Nah, Docker Hub ini gratis ya, Anda tidak usah membayar kalau mau mendaftar ya. Nah, nanti silakan Anda bisa mencoba untuk mendaftar ke Docker Hub. Nanti Anda akan punya semacam tempat sendiri ya untuk menaruh image yang Anda buat ya. Tapi kalau kita tidak mendaftar, kita hanya bisa mengambil image dari Docker Hub, itu juga image yang umum ya. Tapi kita tidak bisa memasukkan image ke dalam Docker Hub. Nah, ini kita lihat ya, kita explore. Nah, jadi ini ya image-image yang ada di dalam Docker Hub. Sangat banyak ya. Misalnya kalau kita mau bekerja dengan Ubuntu ya, misalnya kita punya komputer Windows. Terus kita mau menjalankan program yang butuh Linux. Nah, kita bisa gunakan ya image Ubuntu ini ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan juga ya, sebetulnya Docker ini berjalan di atas Linux ya. Jadi aslinya Docker ini jalannya di atas Linux ya. Nah, terus pertanyaannya kalau di Windows bagaimana ya? Apakah kita bisa menginstal Windows di Docker ya? Jawabannya bisa gitu ya. Nah, tadi kan kita lihat di halaman depan Docker ya. Nah, di sini Anda bisa download Docker Desktop Windows. Nah, berarti Anda bisa menginstal Docker ini di Windows ya. Nah, tapi untuk menginstal Docker di Windows ya Anda harus mengikuti tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menjalankan Docker di Windows ya. Tapi bisa ya. Ya, maaf tadi terputus ya jaringan saya. Nah, ini jaringan kampus saya agak bermasalah kayaknya. Jadi tadi maaf terputus ya. Oke, baik. Nah, itu ya. Jadi Docker Registry ini mudah-mudahan tadi sampai situ ya saya menjelaskan ya sebelum terputus ya. Jadi Docker Registry ini bisa kita buat sendiri ya. Oke. Nah, lalu berikutnya
Nah tadi ya, nah ini penjelasan dari ketiga komponen di dalam Docker ini ya, di dalam arsitektur Docker ya. Jadi ada Docker daemon ya. Nah ini tadi ya tugasnya ya mengelola Docker object. Nah Docker object itu ada image ya. Nah image tadi dibutuhkan untuk menjalankan kontainer. Nah kemudian nanti kontainer itu sendiri ya ketika sudah dijalankan dikelola oleh Docker Docker daemon ya, lalu mengelola networks ya, jaringan, dan mengelola volumes ya. Nah kemudian nah ini lebih advance lagi ya, daemon ya, suatu Docker daemon bisa berkomunikasi dengan Docker daemon yang lain ya. Nah kemudian nah ini tadi ya Docker client ini ya, ini kita berkomunikasi dengan Docker daemon lewat Docker client ya. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi dengan Docker daemon tanpa Docker client ya. Nah, jadi bentuknya apa Docker client ini? Salah satu bentuknya adalah perintah-perintah ya. Contohnya Docker run ya, Docker pull, Docker build. Nah, seperti itu. Nah, Mohon kemudian maaf, Pak. ya. Ini share Oh, belum. screen-nya belum ada, Pak. Oh iya kan saya lupa belum share screen. Maaf ya. Saya share screen lagi. Baik. Nah, jadi tadi ya komponen yang penting dari Docker adalah ada klien ya, ada Docker daemon ya, dan ada registry ya. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan pada saat menggunakan Docker ya? Nah, yang kita lakukan adalah kita membuat kontainer. Nah, untuk membuat kontainer dan menjalankan kontainer, maka kita butuh image ya. Nah, jadi itu ya, butuh image. Nah, image-nya dari mana? Image-nya dari registry tadi, Docker registry tadi, contohnya sebagai contoh adalah hub ya. Nah, kemudian nanti kita bisa manfaatkan fitur-fitur lainnya ya. Kita bisa manfaatkan jaringan, jadi antar satu kontainer bisa kita sambung dengan kontainer lainnya. Kita bisa pakai volumes ya. Volumes ini adalah untuk menyimpan data ya secara permanen, plugins dan lain-lainnya ya. Oke, nah ini sekarang kita lihat satu-satu ya apa saja objek yang ada di dalam Docker ya. Yang pertama adalah image ya. Nah, image ini tadi diperlukan pada saat kita menjalankan kontainer ya. Diperlukan pada saat menjalankan kontainer. Karena kontainer itu ibaratnya adalah ya analoginya hanya seperti wadah, tapi apa isi wadah itu? Nah, isi wadah itu adalah image ya. Nah, jadi kita tidak mungkin menjalankan kontainer tanpa ada image ya. Image itu apa? Image itu adalah semacam operating system plus program-program yang mau dijalankan ya. Nah, nanti image ini bisa kita download saja dari Docker Hub atau Docker Registry yang lain ya, atau bisa kita bangun sendiri ya. Kita bangun sendiri ya. Nah, membangun image ini bisa dari image yang sudah ada ya, seperti itu. Nah, nanti secara teknis kalau kita mau membuat image kita harus membuat yang namanya Docker file. Oke, ini saya skip saja ya penjelasan ini ya karena waktunya yang terbatas. Nah, kemudian berikutnya adalah containers. Nah, jadi kontainer ini nanti yang kita jalankan ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa a container is a runnable instance of an image ya. Jadi, image ini tidak bisa dijalankan ya. Image baru bisa dijalankan dalam bentuk container ya. Nah, kontainer ini nanti bisa di start ya, bisa di create, bisa di start, bisa di stop ya, bisa dipindah dan sebagainya ya. Nah, nanti kita bisa bikin banyak kontainer dan kita bisa menyambungkan satu kontainer dengan kontainer yang lain ya. Nah, lalu pertanyaannya ya, saya ingin mencoba Docker. Nah, caranya gimana gitu ya untuk mencoba Docker ini ya? Karena cara belajar yang baik ya, yang terbaik adalah dengan mencobanya langsung ya. Nah, Docker ini bisa Anda install di laptop masing-masing secara lokal ya. Terserah ya, Anda bisa
menggunakan, maksudnya kalau Anda pakai Windows, Anda bisa install Docker ya. Kalau Anda pakai Apple, Mac OS ya, bisa pakai Docker ya. Mac OS yang Intel juga bisa, pakai Linux juga bisa ya. Jadi Anda semua bisa menginstal Docker ya untuk mencoba pengalaman dengan Docker ini. Nah, tapi kalau tidak mau menginstal, bagaimana caranya? Nah, jadi kalau Anda tidak mau menginstal, maka kita bisa menggunakan tools yang sifatnya cloud ya. Nah, jadi Anda bisa googling ya, Anda bisa ketikkan Docker Playground. Nah, Playground. Nah, seperti ini ya. Nah, nah ini ya bisa Anda gunakan untuk mencoba untuk menggunakan Docker ya. Nah, ini sebetulnya untuk menggunakan Docker Playground Anda harus login ya. Anda harus login nih. Ini karena saya sudah pernah login, maka di sini langsung muncul tombol start ya. Nah, loginnya bagaimana? Nah, loginnya Anda harus membuat akun ya, membuat akun di Docker Hub ya. Nah, Anda masuk ke hub.docker.com ya, yang tadi Docker Registry ya. Nah, nanti Anda di sini bikin akun ya, register di sini. Nah, Anda register di sini ya, mudah registernya dan gratis. Nanti kalau sudah memiliki akun, baru Anda bisa menggunakan Docker Playground ya. Nah, jadi untuk menggunakan Docker Playground ini kita tinggal start ya. Nah, nah di sini ya, yang harus kita lakukan apa? Kita harus menambahkan new instance ya. Nah, jadi add new instance ini seperti kita menambahkan komputer ya, menambahkan komputer baru ya. Nah, di sini kita diberikan komputer ya, alamat IP-nya 192.168.018 ya. Nah, di sini kita seperti masuk ya atau login ke dalam komputer ya. Di sini kita bisa berikan perintah-perintah ya. Tentunya ini Linux ya. Ini Linux. Jadi perintah-perintahnya adalah perintah Linux seperti ini ya. Nah, ya, maaf. Saya tuh mau ngetik pwd ya. Oke. Nah, jadi clear ya. Oke. Nah, jadi begitu ya. Nah, lalu misalnya ya di sini saya mau mencoba menggunakan perintah Docker. Nah, salah satu perintah Docker ya untuk yang kegunaannya untuk mendownload image ya adalah Docker pull ya. Nah, jadi Docker pull. Nah, begitu kita mengetikkan Docker pull, kita menggunakan Docker client. Nah, nanti Docker client akan memberikan perintah Docker pull kepada Docker daemon ya. Nah, jadi Docker pull artinya kita mau ngambil image nih, ngambil image dari Docker registry. Docker registry defaultnya adalah Docker Hub. Nah, Docker Hub itu yang tadi ya. Nah, jadi misalnya ya, mana tadi Docker Hub ya. Nah, ini ya. Misalnya saya mau menginstal web server ya. Web server Nginx lah ya. Ini salah satu web server yang banyak dipakai ya, Nginx ya. Nah, kita mau menjalankan kontainer ya. Terus kontainer ini akan menjalankan image Nginx. Nah, maka yang kita lakukan ya, kita cari tahu nama image-nya apa. Nama image-nya adalah Nginx ya. Nah, maka kita ketikkan di tempat yang tadi ya, Docker pull Nginx. Nah, tekan enter ya. Nah, maka yang terjadi adalah komputer yang telah kita install Docker akan mendownload ya, mendownload image Nginx dari Docker Hub ya. Nah, ini kita baru
mendownload image ya, kita belum menjalankan kontainer. Nah, lalu kita mau mengecek apakah image kita sudah terdownload. Nah, untuk mengecek kita bisa berikan perintah docker. Maaf, ini agak lambat ya. Jadi docker image ya. Nah di sini muncul ya Nginx ya. Nah, jadi sudah terdownload ya apa namanya image Nginx ini. Tadi semestinya tadi kita cek dulu ya sebelum kita docker pull, kita cek dulu docker image. Nah, sudah ada atau belum image di situ ya. Nah, seharusnya tadi masih kosong ya. Nah, berikutnya setelah kita punya image, baru kita bisa menjalankan ya. Bisa menjalankan sebuah kontainer ya. Nah, perintah untuk menjalankan kontainer ya docker ya run ya. Docker run ya. Nah, kemudian ditambah dengan banyak parameter. Nah, jadi nanti silakan Anda pelajari ya komponen-komponen dari perintah docker ini ya. Ini kebetulan belum tidak saya tambahkan ke dalam slide ya karena itu terlalu spesifik untuk Docker ya. Tapi kalau Anda mau tahu Docker run itu isinya apa aja, Anda tinggal googling ya Docker run. Nah di sini tinggal Anda lihat nih Docker run ini parameternya apa aja, banyak ya. Nah tapi beberapa parameter yang sering digunakan dalam Docker run adalah ya. Nah ini ya. Misalnya saya akan menjalankan Nginx ya, tetapi dalam mode background. Artinya dia jalannya di belakang layar gitu ya, dia tidak akan menghentikan terminal ini ya. Nah, kemudian agar kontainer ini nanti bisa diakses ya, maka saya lakukan pemetaan port atau port mapping. Ya. Jadi yang namanya web server biasanya jalan di port 80 di port 80. Nah, agar saya bisa mencoba web server ya, maka saya petakan port yang lain misalnya 80 meskipun port 80 pun boleh digunakan ya. Nah, kemudian nama image-nya apa? Nah, tadi kan nama image-nya Nginx dan ini tadi sudah saya download ya. Sudah saya download. Nah, sehingga saya tekan enter ya. Nah, setelah kita tekan enter maka muncul nilai ini. Nah, ini adalah semacam ID untuk kontainer tersebut. Nah, lalu kalau kita mau mengecek apakah kontainer kita sudah berjalan, maka kita bisa perintahkan docker ps ya. Jadi kita berikan perintah docker ps -a. Nah, di sini apa namanya? Kita lihat ya sudah berjalan kontainer kita. Nah, ini kontainer ID ini adalah identitas dari kontainernya ya. Nah, lalu untuk mengecek apakah kontainer kita sudah jalan atau belum ya, di Docker Playground ini bisa kita lakukan ya. Nah, tinggal kita klik. Nah, di sini kan ada open port ya. Kemudian di sini muncul 8080. Nah, ini adalah port yang tadi saya mapping ya. Jadi kontainer ya berjalan pada port 80 ya. Kontainer Nginx membuka port 80. Nah, port itu saya alihkan di bagian host ke 80 ya. Oke, mungkin secara teknis agak rumit ya, tetapi ini coba kita lakukan ya. Nah, jadi ketika saya klik 80 ini dia akan membuka halaman apa namanya? Browser yang baru ya, tab browser yang baru lalu memunculkan welcome to Nginx. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah komputer saya mengakses kontainer yang saya jalankan tadi ya. Nah, lalu misalnya kita mau menjalankan lagi kontainer yang lain ya. Misalnya saya mau bekerja dengan Jupyter Notebook ya, Jupyter Notebook. Misalnya mau programming Python menggunakan Jupyter Notebook ya. Jupyter. Nah, di sini kita searching ya di Docker Hub ini. Kita cari. Nah, ini banyak ya Jupyter yang
dibuat untuk keperluan spesifik, misalnya Jupyter untuk SciPy ya, Jupyter untuk TensorFlow ya. Nah, kita cari Jupyter yang paling simpel. Misalnya ini ya, Jupyter/minimal notebook ya. Jupyter/minimal notebook. Nah, ini kita tinggal ketikkan seperti yang tadi ya. Nah, misalnya sekarang kita sebetulnya kita tidak perlu Docker pull dulu gitu ya, baru Dockeran. Jadi boleh saja kita langsung menjalankan kontainer ya, dengan langsung menyebutkan image-nya meskipun image-nya belum pernah kita download. Nah, jadi misalnya ketikan ya seperti yang tadi Dockeran min D ya, kemudian min P. Nah, sekarang saya memetakan port yang lain misalnya ya 10.000 ya. Nah, kemudian Jupyter Notebook biasanya berjalan di port 8888 ya. Di Jupyter Notebook yang jalan di port 8888 dialihkan ke port 10.000 untuk nanti diakses lewat web browser ya. Nah, tadi nama image-nya ya Jupyter slash ya minimal kalau tidak salah ya. Minimal ya notebook. Notebook ya. Nah, oke ya. Ini kita jalankan. Nah, karena kita belum punya image-nya, pada saat kita memberikan perintah Dockeran, ya, maka Docker daemon akan mendownload ya image Jupyter minimal notebook ya ke komputer ini ya. Nah, tapi kalau yang Nginx tadi tidak terjadi yang seperti ini ya. Kenapa? Karena kita sudah punya image-nya. Kalau ini kan belum ya. Nah, maka ini kita kita tunggu selama dia mendownload ya. Nah, selesai ya. Nah, sehingga sekarang kalau kita periksa ya. Ini koneksi saya lambat jadi portnya agak harus pelan-pelan seperti ini ya. Docker PS. Nah, sekarang saya punya dua kontainer ya. Tadi yang pertama Nginx, yang kedua yang menjalankan Jupyter minimal notebook ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk mengakses kontainer yang kedua, tadi saya membuka port 10.000 ya. Kalau Anda ingat saya membuka port 10.000 nih ya. Nah, sehingga di sini muncul 10.000 ya. Anda klik ya. Nah, sehingga di sini masuk ke Jupyter Notebook. Nah, jadi yang saya akses adalah kontainer yang ini, yang kedua ya. Nah, cuman kan kalau Jupyter Notebook di sini dia harus masukin password ya, masukin password. Nah, untuk melihat password dari Jupyter Notebook yang tadi saya jalankan dalam kontainer ya, kita bisa berikan perintah docker logs ya. Kemudian ID kontainernya. Nah, ini semestinya saya bisa ini saya nggak bisa di-copy ya. Semestinya tadi saya memberikan nama agar lebih mudah ya. Tapi karena tidak diberikan nama untuk mengakses kontainer harus pakai kode ini nih ya yang ada di names ini ya. Jadi untuk mengakses kontainer yang ini kita harus ketikkan 2F ya. 67 ACC ya. 0E1BF ya. Nah, jadi untuk masuk ke Jupyter Notebook yang tadi itu saya harus masukin ini. Nah, kode ini ya. Nah, kode ini harus dimasukkan ke sini ya. Oke, nah ini cuman kekurangannya memang kalau kita pakai Docker Playground yang muncul di layar
ini tidak bisa di-copy gitu ya. Ini nggak bisa di-copy ya. Jadi agak sulit nih. Jadi ini harus disimpan dulu atau Anda catat ya, baru nanti diketikkan di sini ya. Nah, tapi kalau Anda lakukan ini di komputer Anda, jadi tidak pakai Docker Playground ya, ini bisa di-copy ya, lalu nanti dimasukkan ke sini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dengan menggunakan Docker ini ya, maka Anda dengan mudah menginstal ya aplikasi yang dibutuhkan dengan cepat ya. Kayak tadi kita mau menginstal Jupyter Notebook, maka tinggal Docker run Jupyter Notebook, maka semua komponen yang dibutuhkan untuk menginstal Jupyter Notebook akan langsung di-download ya. Tidak harus install satu-satu ya, kan install Jupyter Notebook tahapannya banyak ya. Install Python dulu gitu ya. Apa Jupyternya sendiri gitu ya. Baru notebooknya gitu ya dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau pakai Docker kita tinggal gunakan image yang ada di Docker Hub tadi ya. Nah, maka bisa dengan mudah digunakan. Atau misalnya kita mau mencoba Spark gitu ya. Jadi Jupyter All Spark, misalnya mau mencoba platform ya Spark ya atau TensorFlow. Nah, jadi kita nggak usah install TensorFlow satu-satu ya. Ini sudah dipaketkan dalam satu image ini ya. Atau kalau mau yang lengkap misalnya Jupyter Data Science Notebook. Jadi tools-tools untuk data science sudah dipaketkan dalam image ini ya. Nah, jadi demikian ya gambaran tentang bagaimana kontainer ini membantu kita ya dalam menjalankan, mendistribusikan ya dan mengelola aplikasi. Oke, baik, karena waktunya sudah habis, saya kira itu saja ya untuk materi kita. Sebetulnya di slide tadi masih ada lanjutannya, tapi saya kira itu semua bisa Anda pelajari secara mandiri ya, karena sekarang juga sudah banyak ya tutorialnya. Jadi kalaupun Anda belum memahami dengan jelas ya dalam kuliah ini tentang Docker ya atau kontainer, silakan Anda cari di YouTube, banyak juga ya materi tentang ini ya. Nah, barangkali sebelum saya akhiri, nah ini juga saya sampaikan di kelas hari Selasa ya, bahwa untuk memberikan pengalaman ya kepada Anda mengenai kontainer dan Docker, nah ini ada penugasan. Jadi penugasan ini bukan untuk membebani ya, tapi harapannya memberikan pengalaman untuk Anda ya. Nah, penugasannya adalah seperti penugasan yang sebelumnya. Jadi silakan nanti Anda coba Docker ya. Jadi Anda coba install Docker di komputer Anda atau kalau sulit ya gunakan yang tadi ya, Docker Playground yang tadi ya. Anda nggak usah menginstal, tapi Anda harus bikin akun dulu ya di Docker Hub ya. Nah, kemudian Anda coba jalankan 2 buah kontainer. Tadi kan saya sudah mencontohkan ya menjalankan 2 buah kontainer yang ada 2 tadi, ada Nginx dan Jupyter Notebook ya. Nah, kemudian akses kedua kontainer tersebut ya. Nah, akses itu maksudnya tadi ya saya coba jalankan Nginx dari web browser ya, saya akses Nginx dari web browser dan juga Jupyter Notebook dari web browser ya. Nah, kemudian laporkan langkah 1 sampai 3 dalam bentuk tulisan ringkas dalam bentuk file PDF ya. Nah, untuk menjalankan kontainer ini perintahnya bisa mencontoh yang saya lakukan tadi ya. Ya. Atau nah, kalau misalnya nanti Anda ingin menjalankan kontainer ya, terus sifatnya interaktif, artinya kita seperti masuk ke dalam kontainer itu dan di situ kita bisa memberikan perintah-perintah, maka nanti opsinya adalah opsi IT. Nah, ini interaktif ya. Nah, jadi itu. Kalau yang tadi itu tidak interaktif karena opsinya doc run min d ya. Oke, baik. Saya kira itu saja ya untuk materi hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami ya dan juga bisa diterapkan ya karena nanti Anda akan bekerja dengan banyak tools. Nah, untuk bekerja dengan banyak tools yang kompleks, maka cara yang mudah adalah dengan kontainer sebetulnya. Baik, saya kira itu saja materi hari ini saya akhiri dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih semuanya. Ya, saya mohon izin. Baik, Pak.